Halo Bapak Ibu semua, ketemu lagi dengan saya Bisri Mustafa. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terutama dengan teman-teman teknisi ataupun pengguna dari mesin produk dari LG tipenya Giant Max. Saya akan mencoba berbagi bagaimana menganalisa kerusakan atau menganalisa hal-hal yang biasa terjadi pada mesin dryer LG Giant Max ini. Kalau kita lihat dari wiring diagram yang ada di display ini ada beberapa part atau komponen. Kita mulai dari bagian mainboardnya atau modul utamanya yang di sini berfungsi untuk mengontrol komponen electrical yang ada di mesin pengering LG Max ini. Terdapat dua relay pada mainboard ini. Relay output yang pertama, relay yang terhubung dengan motor drive di bawah ini ya, atau motor penggerak drum. Kemudian ada satu lagi relay yang berhubungan dengan komponen untuk pemanas atau pengapian pada tipe gas heating ini. Kemudian selain mainboard ini ada beberapa komponen lain. Kita lanjut dari bawah ini, ada namanya door switch. Ini berfungsi untuk mematikan ketika pintu dibuka. Kemudian di sini ada bell switch. Bell switch ini berfungsi untuk menghubungkan arus yang ke motor atau ke motor penggerak. Kemudian di bawahnya ada thermostat outlet yang berfungsi untuk memproteksi apabila terjadi kenaikan temperatur pada sisi exhaust, maka ini akan memutus juga aliran listrik yang ke motor drive ini. Kemudian di bagian bawah ini ada motor drive atau motor penggerak drum, terdiri dari beberapa bagian, ada windingnya atau lilitannya. Ini ada dua lilitan ya, ada lilitan utama atau lilitan running biasa kita sebut, dan lilitan satunya lagi lilitan bantu atau lilitan startingnya. Kemudian di sini juga ada centrifugal switch yang berfungsi untuk menghidupkan serta memutuskan lilitan lilitan startingnya, dan juga berfungsi untuk men-trigger komponen pengapian yang berupa auto transformer dan komponen-komponen pengapian lainnya. Kemudian setelah motor drive, kita lihat juga di sini ada auto transformer yang berfungsi untuk men-step down atau menurunkan tegangan dari PLN tegangan 220 ke 110 volt, karena memang semua komponen untuk pengapian ini menggunakan tegangan di 110 volt, seperti halnya ignitor, kemudian ada coil, dan komponen pengapian lain seperti halnya flame detector dan thermostat. Kemudian setelah auto transformer ini ada thermostat yang posisinya di cerobong burner ya, atau cerobong yang keluar pengapian. Ada high limit thermostat. Ini thermostat yang mungkin sering kita jumpai di LG Giant Max ini. Terjadi overprotector dan si thermostat high limit ini akan terputus. Gimana apa yang menyebabkan termostatnya terputus? Tentunya banyak hal ya, terutama yang pertama terjadi sumbatan pada area exhaust atau pada pipa pembuangan, atau bisa terjadi juga karena banyaknya belokan, kemudian juga terjadi karena panjangnya saluran pipa exhaust dan lain sebagainya. Jadi salah satu yang menyebabkan termostat ini putus yaitu hal-hal yang tadi saya sebutkan ya. Nah, ini fungsi termostat ini merupakan jenis termostat resetable, artinya setelah dia putus kita bisa mengaktifkan kembali dengan cara menekan tombol yang ada di dalam, yang ada di bagian termostat ini ya. Kita tinggal tekan, kemudian nanti secara otomatis termostat ini akan berfungsi kembali. Kemudian setelah high limit thermostat ada safety thermostat. Ini merupakan termostat yang tipenya non resetable, artinya kalau sudah terjadi putus maka diperlukan untuk penggantian termostatnya.
Ini posisi kedua termostat ini adanya di cerobong burner. Kemudian bagian atasnya ada komponen namanya flame detector atau flame sensor ya, yang berfungsi untuk menghidupkan serta mematikan aliran listrik yang ke ignitor ini. Jadi ignitor ini sangat tergantung juga dari flame detector ini. Apabila memang terjadi kerusakan pada flame detector ini, maka ignitor secara otomatis juga akan mati karena tidak mendapatkan supply. Kemudian ada ignitor sendiri ya, berfungsi untuk men-trigger atau memantik sehingga terjadinya proses pengapian. Kemudian di sini juga ada DC valve 1 dan DC valve 2. Ini merupakan katup yang akan membuka dan menutup saluran gas. Kenapa ada dua? Tentunya ada alasan yang mendasari dibikin dua valve ini. Alasan yang pertama tentunya untuk alasan safety ya, karena kalau terjadi satu kebocoran di valve 1 misalnya, maka valve 2 akan bisa memprotek. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, pada produk LG Giant Max ini untuk koilnya dia disuplai dengan tegangan DC sekitar 90 volt baik DC valve 1 maupun DC valve 2. Kemudian di sebelahnya ini ada sensor kelembaban, moisture sensor. Dan di bagian paling kanan ini ada termistor. Nah, termistor ini alat yang berfungsi untuk menghidupkan serta mematikan komponen pengapian. Tentunya ini akan terhubung dengan nanti relay dari komponen pengapian ini, relay yang yang berhubungan dengan komponen untuk pengapiannya. Nah, kemudian apa aja sih yang sering bermasalah pada mesin LG Giant Max ini? Kita bisa bagi di berbagai kategori, yaitu yang pertama kita akan membahas bagian yang bagian pada pengapian ini. Umumnya pada mesin LG Giant Max ini masalah yang akan timbul biasanya di bagian ignitor tidak menyala. Apa aja atau poin-poin apa aja yang harus kita cek apabila kita menemukan kondisi ignitor ini nggak menyala? Tentunya yang pertama hal yang umum ya, pada ignitornya sendiri, apakah memang terjadi retak atau pecah di ignitornya sendiri. Kemudian setelah kita pastikan bahwa ignitor ini tidak mengalami kerusakan atau pada kondisi tidak terjadi kerusakan, kita bisa ukur ya dengan menggunakan alat ukur multitester. Kalau kita pastikan ignitor ini bagus, maka poin cek yang selanjutnya kita cek di bagian relay. Nah, ini ada relay yang terhubung dengan komponen pengapian ya. Kita bisa mengukur dengan cara mesin dihidupkan, kemudian kita menggunakan multitester atau voltmeter. Tentunya pengetesannya dengan cara dihidupkan untuk mesinnya ya. Kita ukur dari output dari relay ini, satu ujung tester dan satu ujung testernya lagi di netralnya. Kita bisa cek di netral ini, di kabel white ini ya, bisa di bagian nomor satu ini di input untuk yang pintunya, door switch-nya, atau di netral di outputnya juga bisa, atau di manapun yang berhubungan dengan netral, karena semua komponen netralnya ada paralel ya, artinya kita bisa mengukur di bagian manapun dari netral ini. Apabila terukur 220 volt, artinya relay ini dalam kondisi baik atau kondisi normal. Kemudian poin cek selanjutnya setelah kita pastikan relay ini nggak ada masalah, kita cek di bagian flame detektornya atau flame sensornya. Flame sensor ini kita bisa ukur juga dengan menggunakan multitester, dengan menggunakan ohmmeter ya, bisa dengan skala 1 atau skala 10. Kita pastikan apakah ini rusak atau enggak. Kalau kita cek ternyata kondisinya baik atau bagus, maka poin cek yang selanjutnya adalah
Kita cek di bagian safety thermostatnya. Safety thermostat ini yang posisinya di cerobong burner ya. Kita juga bisa menggunakan alat ukur atau multitester untuk memastikan termostat ini. Kemudian apabila termostat ini kita pastikan nggak ada masalah atau kondisinya bagus, kita cek di termostat yang satunya lagi, yaitu termostat high limit. Nah, di termostat ini saya rasa pada produk dryer LG Giant Max ini lumayan sering trouble di sisi termostat high limit ini. Nah, ini kita bisa cek juga menggunakan multitester apakah kondisinya bagus atau enggak setelah kita pastikan untuk tombol resetnya kita sudah tekan ya. Apabila kita cek termostat dalam kondisi bagus atau kondisi baik, maka kita cek di bagian transformatornya atau transformernya. Ini ada bagian input dan bagian output. Bagian input tentunya terhubung nanti dengan tegangan 220 volt dan bagian outputnya nanti dia akan mengeluarkan tegangan sebesar 110 volt. Apabila kita cek ternyata transformatornya tidak mengalami masalah atau dalam kondisi baik, maka poin cek yang selanjutnya adalah kita cek di bagian centrifugal switch-nya ya. Nah, centrifugal switch ini merupakan komponen yang ada di dalam motor atau menyatu dengan motor drive ini. Kita bisa melakukan pengukuran dengan cara dihidupkan motornya ya, ataupun kalau kita nggak mau menghidupkan motornya, kita bisa juga menggunakan cara lain, yaitu dengan menekan tombol centrifugal switch. Tentunya kontak ini nanti akan terhubung dengan NO ya. Jadi NO dan bagian bawah ini akan kalau kita tester ini akan terjadi hubungan. Tentunya komponen-komponen yang berhubungan dengan suplai ke ignitor sudah kita sebutkan tadi di awal ya, dari ignitornya sendiri, kemudian relay, kemudian ada flame sensor, flame detector, kemudian safety thermostat, high limit, auto transformer, dan terakhir di centrifugal switch ini. Kemudian masalah yang selanjutnya pada mesin dryer LG Giant Max ini, ignitor ini terjadi menyala atau kondisi normal ya, menyala, tetapi gasnya tidak keluar. Poin apa aja yang kita cek? Pastinya yang pertama kita cek suplai gasnya, apakah regulator dan gas dalam kondisi terisi atau kondisi tidak kehabisan di suplai gasnya. Kemudian kita juga bisa mengukur di gas valve ini ya dengan menggunakan manometer, apakah tekanan gasnya sesuai dengan permintaan untuk suplai gas ini atau enggak. Pada sistem gas valve di LG Giant Max ini tentunya menggunakan low pressure ya, sama dengan dryer US model, sekitar 28 atau sampai dengan 29 milibar tekanan rendah. Kemudian setelah kita pastikan suplai gas tidak ada masalah, maka kita cek di DC valve 1 ini. Kita bisa melakukan pengukuran di koilnya apakah ini terjadi putus atau enggak, atau terjadi terbakar atau enggak. Begitu juga dengan DC valve 2. Kita bisa cek juga menggunakan multitester. Kemudian apabila kita cek ternyata bagus, nggak ada masalah, maka kita bisa cek outputnya ya. Ini di sini ada konektor. Ketika ignitor ini menyala, kita harus cek juga di valve 1 ini apakah tersedia tegangan sekitar 90 volt DC atau enggak. Begitu juga setelah ignitor mati, kita juga cek juga di valve 2-nya apakah tersedia tegangan DC 90 volt atau enggak. Kalau tidak terjadi tidak terukur tegangan DC 90 volt, maka bisa dipastikan masalahnya ada di modul ini ya, modul mainboard-nya. Kemudian setelah masalah pada pengapian ini, kita jumpai juga masalah pada motor drive ini tidak berputar ketika tombol di start. Apa aja sih kemungkinan-kemungkinannya? Tentunya yang pertama kita cek di bagian relay yang menuju ke motor drive ini. Kita bisa pastikan menggunakan voltmeter juga pada kondisi nyala. Kemudian poin selanjutnya apabila relaynya ini bagus dan keluar output 220 ya, yang kita ukur dengan multitester tadi, maka poin selanjutnya adalah kita cek pada bagian bell switch ini.
Setelah kita pastikan velvet ini misalnya kondisinya bagus, kita cek juga di termostat outletnya. Setelah kita pastikan termostat outletnya nggak ada masalah juga, kita cek di bagian centrifugal switch-nya. Kemudian centrifugal switch kita cek apabila terjadi kondisi normal, maka kita cek di apa namanya windingnya atau lilitannya apakah terjadi short atau terbakar atau lain sebagainya. Mungkin masalah yang tadi saya sebutkan, kerusakan yang pada umumnya terjadi pada LG Giant Match ini, dan kerusakan yang lainnya mungkin kerusakan pada mechanical seperti halnya rollernya aus atau kerusakan pada shaft rollernya ya. Saya rasa sharing pada sesi kali ini sudah cukup, atau saya rasa sudah cukup ya. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau teman-teman semua, bisa nanti silahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya.